Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal yang telah Ibu berikan pada minggu sebelumnya. Nah, ini soalnya ya, kita baca bareng-bareng dulu. Jadi ada sebuah balok yang bermasa 1,5 kg didorong ke atas sebuah bidang miring kasar oleh gaya konstan 15 Newton yang bekerja searah bidang miring melawan gaya gesekan 2,7 Newton. Balok tersebut berpindah sejauh 2 meter pada bidang miring. Jika tinggi bidang miring 1,6 meter dan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, hitung usaha totalnya. Nah, kan kemarin kita udah dibahas ya tentang usaha. Kalau kita misalnya mau mencari usaha total atau usaha totalnya, itu kita tinggal menambahkan usaha-usaha yang ada di bendanya. Jadi nanti usaha total itu akan sama dengan usaha 1 ditambah usaha 2 ditambah usaha 3 dan seterusnya. Nah, untuk mencari usaha, kalian juga udah tahu bahwa usaha itu akan sama dengan gaya dikalikan dengan delta X atau perpindahannya, di mana gaya sama perpindahannya itu harus searah, ya enggak? Nah, di sini berarti kalian harus cari tahu nih ada gaya apa aja di bendanya dan perpindahannya ke sebelah mana. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah kalian harus gambarkan apa yang dimaksud dengan soalnya. Tapi sebelum itu kita tulis dulu ya, apa sih yang diketahui dari soalnya dan apa yang ditanyakannya. Sebentar. Di sini aja lah ya, gak apa-apa ya. Diketahuinya itu ada masa 1,5 kg didorong ke atas sebuah bidang miring kasar oleh gaya dorong kan ya. Gaya dorongnya adalah 15 Newton, lalu yang bekerja searah bidang miring melawan gaya gesekan. Katanya ada gaya gesekan 2,7 Newton, lalu perpindahannya ya, delta X nya adalah 2 meter jika tinggi bidang miring, tinggi H sama dengan 1,6 meter dan gravitasi buminya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya adalah usaha totalnya. Oke, tadi kan harus kita gambarkan dulu ya. Kita gambarkan dulu bidang miringnya. Nah, ini bidang miringnya kan. Terus katanya ada benda di sini, di bawah bendanya. Nah, lalu si bendanya itu tadi katanya akan didorong kan ya? Akan didorong oleh sebuah gaya dorong. Di sini ada gaya dorong. FD. Gaya dorong. Lalu setelah didorong ternyata si bendanya itu ke atas sebuah bidang. Mana nih? Berpindah sejauh 2 meter. Anggap aja berpindahnya sini ya, sampai di puncaknya. Nah, ini posisi akhirnya. Ini akhir ya, posisi akhirnya. Nah, di mana perpindahannya? Tadi berapa katanya perpindahannya? Dari sini ke sini itu 2 meter. 2 meter. Terus tinggi bidang miringnya adalah 1,6 meter. Iya enggak? Nah, masa bendanya itu adalah berapa katanya? 1,5 ya. Udah nggak usah ditulis ya, 1,5 kg. Nah, kalau udah digambarkan, ini tuh sebenarnya nyambung lagi ke bab yang sebelumnya, ke bab yang 4 gaya itu loh. Nah, karena di sini kita akan mencari usaha, di mana usaha itu berkaitan dengan gaya, berarti kita juga harus menggambarkan gaya-gaya apa aja yang ada pada bendanya. Oke, berarti kita gambarkan nih gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Pertama kan ada gaya dorong ya. Ini gaya dorong itu yang diberikan oleh bendanya, ya oleh kita. Lalu katanya ketika didorong ternyata bidang miringnya kasar, ya enggak? Nah, bekerja searah bidang yang melawan gaya gesekan. Berarti ada gaya gesek nih ke sini, ya enggak? Di sini ada gaya gesek. Terus bendanya kan memiliki massa. Kalau benda memiliki massa, berarti dia akan memiliki gaya berat ke sini. Ini ada gaya beratnya. Lalu di sini kan bersentuhan ya, berarti di sini akan ada gaya normal. Nah, di sini ada gaya normal. Ada lagi enggak?
Udah kan ya, hanya ada 4 gaya. Karena di sini nggak ada tegangan tali, berarti nggak ada gaya tegangan talinya. Berarti hanya ada 4 gaya. Gaya dorong yang diberikan, gaya gesek karena lantainya kasar, gaya normal karena bersentuhan dengan lantainya, dan gaya berat karena bendanya memiliki massa. Nah, untuk itu kita harus cari usaha dari keempat gaya ini. Yang pertama berarti kita harus cari usaha dari gaya normal, terus ada usaha dari gaya dorong, lalu ada usaha yang disebabkan oleh gaya gesek, dan terakhir ada usaha dari gaya berat. Seperti itu. Nah, oke, kita cari dulu satu-satu ya. Kita yang pertama akan mencari apa nih? Yang N dulu ya. Usaha yang disebabkan oleh gaya normal. Usaha itu rumusnya apa? Gaya dikalikan dengan perpindahannya, di mana gayanya itu berarti di sini adalah gaya normal ya. Gaya normal dikalikan dengan perpindahannya. Nah, lihat, gayanya itu harus searah dengan perpindahannya. Ini perpindahannya dari sini ke sini kan? Berarti arahnya ke sini. Iya enggak? Ini perpindahannya arahnya. Nah, sedangkan gaya normalnya ke sini. Iya enggak? Lihat, gaya normal itu tegak lurus dengan si alas yang bersentuhan ya. Berarti di sini gaya normal itu tegak lurus dengan perpindahannya. Berarti sudutnya berapa? 90 ya. Berarti di sini ketika si N yang kita proyeksikan terhadap perpindahannya, berarti di sini akan menjadi N dikalikan dengan cos 90 derajat dikalikan dengan delta X. Cos 90 itu berapa? Iya, cos 90 itu 0. Jadi di sini usaha yang dilakukan oleh gaya normal itu adalah 0 Joule. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, usaha yang dilakukan oleh gaya dorong. Berarti di sini salah sebentar ya. Berarti di sini WFD. Ya enggak? Usaha yang dilakukan oleh gaya dorong. Berarti rumusnya apa? Sama ya. Gaya dikalikan dengan perpindahannya. Berarti gayanya di sini gaya apa? Gaya dorong kan? Gaya dorong dikalikan dengan perpindahannya. Kita lihat gaya dorongnya arahnya kemana? Ke sini. Perpindahannya arahnya mana? Ke sini. Searah kan ya? Berarti tinggal kita masukin aja. Gaya dorongnya berapa gaya dorong? Gaya dorongnya 15 Newton, perpindahannya 2 meter. Jadi 30 Joule. 2 aja ya kita dapatkan. Nah, sekarang yang ketiga, kita mau cari tahu usaha yang disebabkan oleh apa dulu nih? Gaya gesek ya. Gaya gesek. Nah, berarti di sini sama kan rumusnya ya. Gaya dikalikan dengan perpindahannya. Nah, di sini kan gayanya apa? Gaya gesek kan ya. Gaya gesek dikalikan dengan perpindahannya. Lihat, gaya geseknya arahnya ke sini ya, ke arah bawah. Kalau perpindahannya ke arah atas, berarti dia belum searah kan? Kalau belum searah berarti kita harus searahkan dia. Nah, lihat, berarti yang tadinya dari sini mau kita proyeksikan arahnya ke sini. Ya enggak? Berarti gini nih. Lihat ya. Ini kan FB-nya ke sini ya. Sedangkan perpindahannya arahnya ke sini. Ya enggak? Delta X-nya ke sini. Nah, berarti kita harus proyeksikan FB-nya biar searah dengan delta X-nya. Berarti sini kan muter sini. Berarti ini sudutnya berapa nih? Setengah lingkaran kan? Setengah lingkaran itu sudutnya berapa? 180 derajat. Oke, berarti di sini FG dikalikan dengan cos 180 derajat dikalikan dengan delta X. Ya enggak? Nah, ada yang tahu nggak sih cos 180 derajat itu kayak gimana? Nah, untuk mencarinya ini nanti akan dijelaskan kembali ya di matematika. Di sini Ibu hanya akan sedikit mengulas saja. Jadi kan biasanya untuk nilai sin konstan itu kalian taunya 0 sampai 90. Nah, karena apa? Nanti dari 90 sampai 180 itu angkanya itu berulang lagi. Berulang sampai nanti 360. Jadi angkanya itu akan terus berulang. Jadi misalnya gini ya. Nih, ini ada sumbu kartesius di sini O sin tan cos. Nah, misalnya kita mulai dari sini ya. Ini sudut 0 derajat. Berarti kalau tegak lurus segini 90 derajat ya. Ini tambah 90 lagi. Jadi di sini 180 derajat tambah
tambah 90 lagi, jadi 270 tambah 90 lagi, berarti di sini bisa juga 0 derajat atau 360 derajat. Nah, kan kalian taunya nilai sin cos tannya dari 0 sampai 90 ya, sedangkan di sini adalah 180. Ya enggak? Berarti kalian harus mengubahnya ke dalam angka dari 0 sampai 90. Peraturannya seperti ini ya. Kalau misalnya sin atau cos, bisa sin, bisa cos, bisa tan. Di sininya berapa ya? 90 atau 270 ditambah theta. Nggak bisa kayak gitu. Kalau 90. Sebentar ya. Kalau di sini yang 180 atau 360 derajat ya, nanti ditambah theta, nanti hasilnya akan sama tetap. Kalau yang sin tetap sin, kalau yang cos tetap cos, kalau yang tan tetap tan. Jadi nanti tan theta. Tapi kalau misalnya kan ini kan 180 sama 360 tiduran. Berarti kalau tiduran dia gak berubah. Sedangkan kalau yang ini kan berdiri ya posisinya. Kalau berdiri dia akan berubah. Jadi misalnya ya sin 90 ditambah theta. Nah, kalau yang sin itu akan berubah jadi cos theta. Kalau misalnya cos 90 ditambah theta akan sama dengan nantinya cos jadi sin theta. Kalau tangan nanti berubahnya jadi ke tangan. Nah, terus di sini kenapa sih ini ada tulisan all sin tan cos? Itu karena gini, kalau misalnya posisinya sudutnya dari 0 sampai 90, nilai sin tan cos itu akan positif. Kalau dari 90 sampai 180 yang positif itu cuma sin. Kalau di sini yang positif cuma tan, kalau di sini yang positif cuma cos. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Misalnya di sini kalian mau cari cos 180 derajat. Nah, berarti cos 180 derajat sini ya. Cos 180 derajat itu bisa kalian cari menggunakan di sini cos. Jadi 180 derajat ditambah 0. Ya enggak? Kan 180 derajat ditambah theta. Berarti nanti di sini cosnya akan sama dengan cos 0. Ya enggak? Ya enggak? Jadi kan cos theta. Mana 180 derajat berarti di sini jadi cos theta. Ya enggak? Kan karena ini pakainya 180 derajat, kalau 180 derajat cos tetap cos. Berarti di sini cos 0 derajat. Nah, kita lihat cos 0 itu nilainya berapa sih? Cos 0 1 kan? Jangan dulu. Di sini kan 0 derajat ya. Di sini kan cos ya. Nah, di sini nilainya 90 sampai 180. Yang positif itu adalah nilai sin. Berarti nilai cos itu nilainya akan negatif. Berarti cos 180 derajat itu akan sama dengan min cos 0 derajat. Kita ulang dulu ya. Kita ulang lagi. Nah, misalnya kita mau cari nilai cos 180 derajat. Nah, sebenarnya kalian bisa gunakan dua. Bisa gunakan rumus yang ini, bisa gunakan rumus yang ini. Ya enggak? Karena 180 derajat itu akan sama dengan 90 tambah 90 atau 180 ditambah 0. Misalnya kita pakainya yang 180 dulu. Biasanya ibu pakainya yang ada di sini. Kenapa? Karena ini nggak akan berubah kan. Kalau pakai 180 sama 360 nilainya nggak akan berubah. Jadi maksudnya cos akan tetap cos, sin akan tetap sin, tan akan tetap dengan tan. Berarti cos 180 itu akan sama dengan cos 180 derajat ditambah 0. Ya enggak? Nah, berarti kan gini ya, cos 180 ditambah theta. Berarti nanti akan sama dengan cos theta. Ya enggak? Berarti di sini cos 0 derajat. Ya enggak? Nah, sekarang kita yang kedua tentukan plus minusnya. Lihat. Ini kan adanya di sini ya. Di sini kan 180 derajat itu antara 90 sampai 180. Berarti di sini yang positif adalah sinus. Nah, ini kan nilai cos. Berarti di sini cosnya akan bernilai negatif. Seperti itu. Nah, cos 0 berapa nilainya? 1. Berarti di sini min 1. Jadi nilai dari cos 180 derajat itu akan sama dengan minus 1. Nah, gimana kalau misalnya kita pakainya yang 90 nih? Cos 180 derajat akan sama dengan sebentar.
Nah, cos 180 derajat itu nilainya akan sama dengan cos 90 ditambah 90, ya enggak? Kan 90 sama 90 ada 180. Jadi nanti cosnya kan ini cos 90 ya. Kalau cos 90 berarti nantinya jadinya sin, berubah jadi sin. Kalau kita pakainya 90 sama 270 berarti sin 90 derajat. Nah, kita tentukan ya plus minusnya. Ini bukan nilai, bukan kita mencari nilai sinnya ya, yang plus minusnya, tapi cos, karena awalnya kita mencarinya cos. Nah, cos di antara 90 sampai 180 yang positifnya itu adalah sin, sedangkan di sini adalah nilai, kita mau mencari nilai cos, berarti nilainya akan negatif. Nah, sin 90 berapa? Sin 90 adalah 1, iya enggak? 1 berarti minus 1, seperti itu ya. Untuk mencarinya berarti FG itu, FG cos 180 derajat itu 180 derajat itu nilainya adalah minus 1 ya. Yang ininya kita hapus ya, ini tambahannya aja. Nanti sebenarnya kalian akan belajar lagi di matematika ya, karena di fisika kita gunakan lebih awal, jadi kita bahas sedikit ya, tapi nanti kalian akan memperdalamnya di matematika. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini berarti FG cosnya itu ke 180 itu adalah minus 1 dikalikan dengan delta X. Kita tinggal masukkan aja ya. FG-nya berapa tadi? FG itu udah diketahui ya, 2,7 ya. 2,7 dikalikan dengan minus 1 dikalikan dengan delta X-nya berapa nih? 2. Berarti berapa? Minus 5,4 Joule. Ya nggak? Nah, sebenarnya untuk mencari FG itu boleh aja kalian kayak gini nih. Nih, untuk mencari FG lagi ya, kita mau mencari usaha yang disebabkan oleh gaya gesek akan sama dengan gaya dikalikan dengan perpindahannya, ya enggak? Sama dengan gayanya berarti gaya gesek dikalikan dengan delta X perpindahannya. Lihat, gaya geseknya itu arahnya ke bawah, sedangkan perpindahannya arahnya ke atas, ya enggak? Tapi dia ada di sumbu yang sama, tapi arahnya berlawanan. Untuk itu nilai FG-nya akan bernilai negatif. Karena apa? Karena dia di sumbu yang sama, ya enggak? Sama kan ya? Tapi arahnya berlawanan. Kalau arahnya berlawanan, gaya itu kan besaran vektor ya. Selain mementingkan besarnya, dia juga mementingkan arahnya. Jadi nanti kalau berlawanan, nilai gayanya itu akan bernilai negatif. Sini negatif FG dikalikan dengan delta X. Min FG, min 2,7 dikali delta X-nya berapa? Delta X-nya tadi 2. Jadi minus 5,4 Joule. Nah, sebenarnya seperti itu sih. Jadi kayak lebih mempermudah, tapi kalian harus tahu nih, kenapa sih bisa dapat minusnya kayak gimana? Seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kan ini terlalu lama ya mengerjakannya, boleh aja langsung ke sini. Oke, berarti kita cari yang terakhir ya, gaya yang disebabkan oleh gaya berat. Sini ya, gaya yang disebabkan oleh gaya berat sama dengan F dikalikan dengan delta X. Nah, sebenarnya ini kan berarti harus diproyeksikan dulu ya si gayanya. Gaya beratnya harus kita proyeksikan dulu karena dia itu bukan di sumbu X dan bukan di sumbu Y. Nah, kita proyeksikan dulu ya dia ke sumbu X. Biar kelihatan warnanya saya kasih warna biru. Nah, berarti di sini ada WX, di sini ada WY. Nah, berarti sebenarnya ya gayanya itu usaha yang diberikan oleh gaya berat itu berarti ada dua ya, ada di sumbu X dan ada di sumbu Y. Cuma karena di sumbu Y itu nantinya akan tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti cosnya cos 90 berarti nilainya 0 ya. Kalau nilainya 0 berarti gak usah kita hitung lagi ya. Berarti kita hitungnya gaya usaha yang dilakukan oleh gaya berat di sumbu X-nya. Nah, berarti kan tetanya itu akan ada di sini ya. Ini ada di bab yang sebelumnya. Nah, berarti ketika kita proyeksikan ke sini, nilainya itu akan sama dengan W sin theta. Berarti di sini gayanya adalah W dikalikan dengan delta X. W-nya itu
kita proyeksikan W sin theta dikalikan dengan delta X. Nggak apa-apa ya sebenarnya, kita bisa proyeksikan ke sini dapatnya cos ya, tapi cosnya berarti gini, nanti cos 90 ditambah theta, ya nggak? Karena di sini kan tegak lurus ya, ini tetanya berarti cos 90 ditambah theta. Nah tadi kan kalau cos ininya 90 berubah jadi sin ya, jadi sin theta, sama aja kan ya. Jadi boleh kalian proyeksikan ke sini, boleh juga kalian proyeksikan ke sini. Tapi kalau kalian proyeksikan ke sini kan udah searah. Kalau diproyeksikan ke sini berarti berbeda arah ya. Berarti di sini nilainya akan minus sin theta. Nah, sebenarnya nanti sama aja di sini lihat. Nah, itu lupa lagi nih kan. Cos. Nah, kan 90 ya. 0, 90, 180, 270 berarti 90 ditambah theta ada di sini ya. Berarti nilai cosnya akan negatif. Berarti di sini min sin theta. Sama aja ya hasilnya. Jadi boleh kalian proyeksikan biar langsung searah ke sini. Boleh juga kalian proyeksikan asal ke sumbu yang sama dengan perpindahannya. Cuma nanti harus diperhatikan nilai minus sama plusnya. Kalau udah nanti tinggal dimasukkan aja ya. Beratnya itu berapa? Mana? 1,5 dikalikan gravitasi ya, 10 dikalikan dengan min. Sin itu demi ya, depan miring. Ini kan tetanya di sini ya, tetanya. Berarti depannya adalah 1,6, miringnya adalah 2. 1,6 dibagi 2, perpindahannya adalah 2. Ini boleh dicoret, berarti sisanya tinggal 1,5 dikali 10 dikali minus 1,6. Berapa tuh? Minus 24 Joule. Nah kalau udah berarti tinggal, ini kan udah ya untuk semua gayanya, berarti usaha untuk semua gayanya udah ada. Kalau gitu kita cari usaha totalnya, berarti tinggal menjumlahkan seluruhnya aja. Usaha yang dilakukan oleh gaya normal ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya dorong ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, dan terakhir usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah tinggal masukkan 0 ditambah 30 dikurangi, ditambah ya, ditambah minus 5,4 ditambah minus 24. Jadi berapa? Ini 24 plus 9,4, 30 berarti 0,6 Joule. Nah untuk di soal kedua itu kan katanya siapa? Si bidang miringnya licin ya. Kalau misalnya bidang miringnya licin berarti nggak ada gaya geseknya, ya nggak? Kalau nggak ada gaya geseknya berarti ini nggak usah dihitung, ya nggak? Kalau nggak usah dihitung berarti ini nggak ada juga, ini nggak ada juga. Berarti nanti yang soal nomor 2 adalah 30 dikurangi 24, hasilnya adalah 6 Joule. Seperti itu. Nah untuk pembahasan soalnya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.